Ya, selamat datang di acara Poser, podcast tentang konser. Dan hari ini gua beruntung dihadiri oleh salah satu anggota di APMI, salah satu promotor yang punya fokus yang sangat luar biasa, dimulai dari dunia kampus, konsisten sampai hari ini. Dan punya positioning yang sangat clear terhadap industri dan memberikan dampak terhadap ekosistem yang sangat luar biasa. Kita sambut sama-sama Gerhana. Oke, selamat datang bro. Thank you atas waktunya. Sangat luar biasa. Ini salah satu yang gue kagumin juga, ya kan, sebagai anak muda karena konsistennya. Jadi kita ngobrol santai. Karena udah beberapa episode kemarin gue ngobrol sama orang-orang hebat juga. Ada Mas Doni, Mas Nofri, ya kan, dan semua konsepnya rata-rata rugi gitu. Jadi sangat menghibur tuh, karena kan orang-orang kalau lihat kita sebagai pelaku industri promotor indah banget kan. Betul. Kayaknya keren gitu. Wah, keren lah pokoknya kan. Wah, setiap ketemu orang, wah ada apresiasi gitu kan. Tapi kan ternyata itu nggak semudah itu, ya kan, perjalanannya banyak lika-likunya, banyak prosesnya. Nah, khususnya buat lo, ini gue anggap lo punya positioning yang berbeda seperti gue sampaikan di depan tadi, bahwa lo suka grooming sebuah tim, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong gitu. Iya. Jadi lo suka grooming karena lo berangkatnya dari sebuah komunitas di kampus gitu kan. Terus lo pelan-pelan ngebangun komunitasnya menjadi sebuah brand, sebuah produk. Yang akhirnya hari ini gue lihat brand lo Som Project itu cukup diakui secara brand, diakui juga secara bisnis. Gue yakin itu juga bukan project rugi, ya kan, menurut gue sebelum gue ngomong. Dan yang sangat gue salut itu lo bisa mendevelop anak-anak muda itu untuk involve, dapat ilmu dan bisa memberikan karya mereka juga secara technical maupun secara operation gitu kan. Betul. Nah, sebelum gue yang banyak ngomong ya kan, silakan Mas, karena lo cerita dulu kenapa lo mau masuk ke industri yang sangat aneh ini. Industri aneh promotor maksudnya? Iya, aneh bos. Karena promotor itu cuman satu, keuntungan nggak pasti. Iya. Tiket juga tergantung artis siapa, ya kan? Iya. Sponsor juga belum tentu. Nah, gue pengen tahu kenapa lo mau masuk ke industri yang menurut gue cukup challenging. Biarpun ya cukup, ya dalam konteksnya cukup pop lah ya, cukup populer. Iya. Apa tuh? Startupnya apa tuh? Betul. Jadi gini, Tum, kan gue manggilnya apa ya? Tum apa? Dino aja. Gini Mas Dino. Kebiasaan. Nanti orang-orang nonton itu Tum siapa? Apaan tuh? Tum Tumpah apa gimana ini? Gini Pak Ketua. Gini Mas Dino. Jadi kalau kita ngobrol kita ada asosiasi ya di APMI gitu, pasti satu kesamaan kita kan tuh kita suka musik ya. Betul. Pasti maksudnya kalau lagi ngumpul, biarpun jarang-jarang ngumpul sih ya, udah sibuk semua, pasti kita punya spesifikasi. Misalnya si Mas Rafael sukanya apa gitu, terus Ucup, David dan lain-lain, Mbak Dewi gitu ya kan, pasti emang suka musik, kayak ngobrol pasti. Ya gue juga awalnya kayak gitu karena suka banget musik. Jadi ada fase di hidup gue yang setahun itu gue bener-bener deket banget lah sama musik. Jadi ada fase gue lulus SMA tapi belum kuliah, jadi gue ada gap year setahun gitu. Nah itu gue banyak fase dari lulus SMA, tapi kan karena waktu itu nggak diterima negeri dan lain-lain karena satu dan lain hal. Ada waktu tuh setahun. Akhirnya kan nganggur tuh ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain tuh. Gue banyak main ke studio band, banyak main di warnet sebenarnya, tapi main gitar jadi suka. Jadi ngulik banyak musik, jadi wah musik nemenin hidup gue nih. Terus habis itu baru kuliah. Tapi pas di SMA itu lu belum masuk ke
ke komunitas atau buat Belum, event? belum. Soalnya kan kalau SMA zaman sekarang banyak pensi kan, Bro. Betul. Lo belum Gue di pensi terlibat, cuma bagian kecil lah. Oh. Ngeband juga, tapi nggak serius banget buat HI aja. Tapi begitu gue ada waktu tuh gue discover banyak musik itu, baca-baca majalah Rolling Stone dulu. Ini SMA nih ya, SMA dulu nih, kita baca SMA nih ya. Abis lulus tuh. Abis lulus. SMA main-main aja lah. Oke. Abis lulus karena banyak waktu tuh banyak baca buku musik, tahu The Beatles apa segala macem, musik-musik lama ngulik. Jadi kayak wah powernya musik segitunya ya. Terus ya jadi banyak referensi, nggak dengerin 1-2 band aja, nonton video konser di YouTube banyak gitu. Jadi lumayan melekat juga. Baru akhirnya pas kuliah itu kan kebetulan gue kuliah juga bingung tuh mau jurusan apa kan. Mau jurusan apa nih? Akhirnya dapat beasiswa lah di Gunadarma waktu itu. Jurusannya IT. Ya udah gue ambil aja karena beasiswa ini kan. Oh, mantap. Maksudnya biar nggak, ya lumayan juga nih ambil aja lah. Soalnya udah nggak diterima negeri lagi tuh habis tahun ya, baru masuk. Tapi beasiswa. Ya beasiswa. Keren. Terus itu doang nih, ini yang gratis gitu aja kan. terus. Iya, terus udah habis itu gue masuk organisasi lah, karena menurut gue waktu itu jurusannya gue di IT ya, yang penting lulus aja lah, yang penting beasiswa gue nggak dicabut gitu kan. Kalau nilai jelek dikit kan dicabut tuh. Ya udah gue masuk organisasi, di situ baru mulai belajar bikin acara kecil akustikan yang di kampus, karena emang suka musik banget kan. Nah, pertama kali apa? Pertama kali lo buat acara tuh apa? Gue pengen tahu. Ada, gue bikin seminar musik gitu. Seminar 2012 kali ya. Itu pertama kali gue jadi ketua acara ya. Jadi seminar tuh gimana tuh, Bro? Seminar musik tapi ada performance-nya, akustik. Ngebahas, ya lupa gue juga ya. Kayaknya ngebahas soal industri musik gitulah. Label, entah manajemen dan lain-lain. Jadi karena waktu itu gue kan divisinya seni dan budaya, jadi kebanyakan di organisasi itu. Di organisasi kampus gue divisinya seni dan budaya. Terus akhirnya bikin seminar, bikin program kerja. Itu ngundangnya Hi-Fi kalau nggak salah, akustikan sama payung teduh deh. Di kampus gue. Tapi itu udah inisiasi dari lo atau emang ada programnya. Kolektif. Setiap tahun ada programnya. Itu di tahun pertama nggak lama, baru pas di situ ya gue, wah seru juga nih ya nge-handle event. Gue kira kalau misalnya di industri musik tuh harus di depan layar terus, ternyata enggak, di belakang ada. Terus baru di tingkat akhir gue mulai ngelihat banyak konser, datang ke konser-konser ya. Maksudnya kayak Java Jazz gitu kan, zaman dulu tuh With The Fest, gue datang nonton, wah gimana nih ya produksi yang sebesar ini nih gitu. Terus baru akhirnya berani bikin, sifatnya bukan, kalau di kampus kan tuh pasti edukasinya sama entertainmentnya mesti di inline-in tuh ya, nggak bisa full entertainment. Akhirnya gue bikin pertama Sounds Project itu di luar ya full entertainment, cuma ngundang artis terus jual tiket. Nama acara pertamanya pun Gunadarma Sounds Project tuh, bukan The Sounds Project. Masih bawa nama kampus. Masih bawa nama kampus. Bayar nggak tuh kampusnya? Kampusnya bayar nggak? Ya enggak, tapi kan waktu itu gue juga bikin komunitas ya di luar organisasi. Itu gue bikin komunitas. Komunitas akhirnya atas nama komunitas itu bikin Gunadarma Sounds Project. Terus baru tuh ngundang artis, jual tiket di Rolling Stone waktu itu pertama kali. Ampera. Mas Adip ya? Iya, tempatnya Mas Adip. Yang depan kolam renang tuh yang muat 1.500 sampai 2.000 orang. Selesai kan? Iya, kalau enggak tetangganya ketok-ketok tuh di belakang. Ya gue pertama kali di situ bikin bener-bener bisa dibilang tanda kutip ya itu promotor ya. Maksudnya kita mulai jual tiket, nyari sponsor. B2C lah langsung ya. Langsung B2C. Ya dari situ, dan nah dari situ mulai tumbuh rasa kayak wah ternyata kalau lu suka musik mungkin lu nonton konser ngejar band yang lu suka. Nah sebelum lo masuk kan gini, gua itu sangat percaya itu saat lo leverage your skills atau your future itu kan karena ada success story kan. Betul. Nah di yang proyek pertama lo udah untung tuh. Kalau proyek kampus itu kan kecil-kecilan aja itu. Tapi ada untungnya. Maksudnya wah ini ada lebihannya, wah kita untung nih, untung ya, 12.500. Makan bos. 12.500 buat gitu. makan tim doang. Tapi ada untungnya kan? Iya. Jadi lu ada happiness di situ kan? Iya, acara pertama. Terus yang di Rolling Stone itu ya gue lupa untung apa enggak, kalaupun rugi juga nggak banyak kali ya. Tapi intinya resultnya achieve lah ya targetnya gitu. Iya, achieve, rame. Terus
Waktu itu yang main Efek Rumah Kaca, Naif, Payung Teduh, Sore. 4 itu deh kayaknya, cuma 4 itu. Hits semua tuh. Dulu pada masanya 4 itulah yang main. 20 juta ada 80 juta tuh ya. Iya, segitu. Maksudnya ya paling produksi 200 jutaan kali ya. Tapi ya lumayan nutup. Jadinya di situ gue baru sadar bahwa kalau bikin acara itu di luar, memang selain gue bikin sendiri, dua tuh gue nonton acara-acara yang besar kan. Itu kan kayak saya kayak lihat Java Jazz, nggak mungkin lah bisa bikin segede gini gitu ya kan, sebanyak ini panggungnya apa segala macam. Tapi jadi promotor itu gue jadi sadar kalau beda sama lu suka musik. Kalau lu suka musik ya lu nonton. Tapi kalau lu jadi promotor, lu harus suka ngelihat orang lagi nonton musik. Kayak gitu. Vibes-nya beda. Wah, ini acara gue nih berhasil. Gitu lu lihat dari sisi side sendiri, kepuasannya di penonton gitu. Sponsor gitu kan. Iya. Ngelihat dia nonton Naif atau nonton Noah gitu kan, happy. Itu happy-nya di situ. Iya. Bukan happy karena berhasil ngundang Noah, enggak. Iya. Berhasil ada audiens yang nonton Noah terus happy, jadi happy di situ sih menurut gue. Iya. Makanya industri promotor tuh disebut industri yang multi orgasm, Bos. Karena di saat lo sukses, apapun itu momentumnya, itu energi semua orang itu yang nonton, kita sebagai pelaku ada sponsor, happy-nya bisa berbarengan tuh. Betul, itu karena energinya tuh itu dahsyat. Iya, dan kita kan itu yang buat lagi, ya itu buat lagi kan? Iya. Iya. Kita yang tanggung jawab kan, ibaratnya directed by siapa nih. Iya. Terus semuanya sponsor, partner, media juga beritanya bagus, penonton juga. Wah, tuh, reviewnya oke di situ. Nilai uang tuh ya. Nggak bisa sih menurut gue. Iya. Jadi kita bikin karya di situ. Oke. Jadi akhirnya ya ketagihan sampai sekarang dari Source Project pertama, akhirnya gue develop kurang lebih tahun ini 9 tahun kali ya. Jadi ya terus gue tambah-tambahin aja. Panggung 1, panggung 2, jadi 5, yang sekarang yang main kemarin ada 100-an, 110 kali kalau sama kolaborator ya, 120 kali ya terakhir ya. Gokil juga. Berarti 9 tahun dari yang tahun pertama satu stage berarti dong? Satu stage, 4 band doang. 4 band? Sekarang? 6 stage. 6 stage berapa artis? 100-an, 120 kalau sama kolaborator ya. Kalau yang diumumin kayaknya cuma 100. Tapi kan ada X-nya. Kemarin Efek Rumah Kaca, X Bersuara, siapa? Iya, ada konsep-konsep gitu. Kalau dihitung per band ya ada 100 lebih. Dan itu artis-artisnya kalau pure profesional, gue maunya kalau manggung harga segini, atau udah ada emotional engagement bahwa gue show di Sound Project itu bagian dari gue mengeksplorasi karya gue. Kalau sekarang ya macem-macem ya, recent ke Source Project gitu, apalagi Source Project udah annual kan, yang pasti kayak ditanyain tanggal berapa kan sama manajer gitu kan. Dan gue menjalin relasi ke manajemen itu kan dari zaman gue kuliah tuh. Udah sering ngundang band misalnya. Zaman gue kampus saya, gue udah ngundang hi-fi gitu ke kampus. Manajernya sama, personelnya sama, jadi kedekatan gue antara gue sebagai promotor yang bikin acara sama band itu lumayan panjang ya historinya ya. Ada manajer yang udah ngehandle band lain gitu, terus bandnya naik juga. Jadi sebenarnya komunikasi kayak gitu nggak sepenuhnya lu bayar gue sekian, gue manggung di Source Project, gue minta tanggal lu dong gitu, apa segala gue bayar sekian. Enggak, tapi lebih ke mereka juga ngelihat growth-nya Source Project dan mereka selalu mengusahakan lah supaya bisa main setiap tahun gitu. Kayak gitu. Ya karena gue di organisasi jadi leadnya, gue suka mapping tuh. Wah, Sound Project banyak artis yang mengapresiasi gitu, bisa show di tempat lo gitu kan, bisa explore gitu kan. Karena menurut gue secara industri itu penting juga. Kalau gue belajar analitik di luar itu kan banyak pakai artis Coachella itu bisa sebanyak itu, karena mereka mau adu eksplorasi mengenai karyanya mereka. Betul. Gitu. Jadi kalau di Source Project artis-artisnya mungkin lebih ke respect sama journey festivalnya ya. Nah, itu. Dulu kan dia tahu misalnya awalnya, ini kan anak bundar nih yang bikin si Gana nih gitu. Jadi kayak Payung Teduh dulu main full band, terus sempat vokalisnya keluar sampai reuni lagi tuh di Source Project udah semuanya. Gitu. Jadi kan manajernya juga gila ya kan bisa kayak gini sekarang festival. Alhamdulillah pelan-pelan gitu. Jadi mereka terus setiap tahun juga kita konsisten, audiensnya lumayan bagus kan, KPI-nya penuh gitu. Pindah-pindah beberapa tempat, jadi dia ngelihat
historinya tuh dia lumayan, gue harus presence nih di festival ini kayak gitu sih sebenarnya. Wah, itu paling penting. Tekan dong. Nah, kan tadi kan itu kan proses yang menurut gua harus diapresiatif. Nah, kadang-kadang kalau tadi aja gua habis meeting sama beberapa promotor baru, mereka berpikirnya sangat sederhana aja gitu kan, ngambil artis yang menurut mereka bisa crowd getter gitu kan, cari sponsor bisa buat satu festival. Ternyata kan nggak semudah itu kan. Enggak sih. Nggak semudah itu. Opini ya. Iya, opini pribadi gue enggak semudah itu. Tapi di sisi lain pasti lo, gua, Mas Doni, Mas Nofri, tadi Jody juga yang baru Mas betul gitu. Ternyata banyak variabel yang harus kita pikirin juga gitu. Iya, banyak. Ada dah hal-hal yang kecil ternyata kalau nggak dipikirin ini bisa buat kita slip gitu kan. Betul. Nah, apa tuh bro? Kira-kira yang selama ini perjalanan lo udah yakin lo nih masih gila nih, tiba-tiba ada satu hal yang gue gara-gara gue mikirin ini jadi slip atau jadi harusnya dapetin 10 jadi 6 gitu. Riset sih menurut gue tuh. Oke. Contoh case-nya langsung bro. Karena maksud ini program ini biar kasih wawasan ke orang-orang pengen jadi promotor, which is kita harus support juga kan? Iya. Mereka bisa antisipasi gitu. Betul. Iya, market research sih sebenarnya ya. Maksudnya namanya juga kita promotor tuh mostly kan punya IP gitu ya. IP festival A, festival B, festival C. Tapi mesti kita garis bawahin bahwa menurut gua ngobrol sama promotor lain, senior gua di APMI yang udah lebih pengalaman daripada gua gitu. Intinya kan nggak ada textbooknya juga ya. Nggak ada bos. Iya kan Mas Dino, maksudnya nggak ada textbooknya. Lu bukan kayak lu jadi dokter ada textbooknya di buku biologi ada, gitu. Iya. Ginjal beroperasinya seperti apa, kita kan nggak ada. Jadi sebenarnya nggak bisa dinilai juga gitu loh. Nggak bisa dinilai festival A lebih bagus sama festival B karena journey-nya beda-beda dan yang bikin slip itu juga mungkin beda-beda sesuai karakter masing-masing. Tapi buat opini gue pribadi pastinya research maksudnya mungkin festival gue punya niche market di seperti ini nih, jadi itu yang harus kita layanin gitu. Lo dalemin gitu ya. Mungkin agak berbeda, mungkin festival lain punya eksplorasi market lebih bergeser ke kiblatnya ke kanan atau ke kiri kemana, misalnya kayak gue mungkin kuatnya di anak kampus hampir semuanya datang tuh ke South Project dari Jabodetabek sampai luar kota gitu, bahkan sampai Malaysia, Singapura gitu kan, karena lihat historinya, gue bisa bikin acara gue terdengar di seluruh kampus gitu ya. Tapi kan promotor lain belum tentu. Betul. Fokusnya ke sana. Betul. Ada juga yang fokus ke gue mau bikin family festival misalnya. Udah fokus genre tertentu gitu. Jadi sebenarnya yang membuat kita slip adalah research market kita masing-masing. Bisa nge-capture audience kita nggak. Soalnya kan kalau brand orang udah sukanya begini ya, ditajemin aja ya di situ ya. Yang penting kita regenerasi audiensnya ya setiap tahun kayak gitu. Dan konsisten kan pastinya kan? Iya, research dan ya pasti biar gimana yang tadi di awal gua obrolin itu Mas Dino. Kita kan jadi promotor ini harus seneng lihat orang lain seneng nonton konser kita gitu ya. Iya. Jadi memang kepentingan mereka dulu yang kita dahului nggak sih? Si audiens kepengennya apa gitu. Audiens gue kepengennya apa nih? Iya. Oriented ya. Pasti. Nah, itu paling penting bos. Biarpun ada idealisme yang gue selipkan, menurut gue ini band bagus ya, namanya festival punya tanggung jawab buat kasih tempat buat emerging artis kan. Band-band baru gue kasih gitu spot yang bagus di South Project misalnya. Tapi gue harus pastiin juga itu band baru cocok ke market gue juga gitu. Gitu, jadi harus tahu spesifik niche-nya sih. Sekarang juga algoritma sosial media juga udah niche banget kan. Lu nonton bola terus. Iya, udah. Lu dengerin lagu The Beatles ya, lagu-lagu 60-an terus yang keluar gitu. Cewek seksi, cewek joget terus. Cewek seksi di timeline gue cewek seksi semua tuh bos. Wah, chaos tuh, ya kan? Kayak gitu, jadi research market dan kalau dia kurang bisa nemuin niche-nya itu kadang-kadang akhirnya jadi berat. Kurang berkarakter aja brandnya jadinya menurut. Iya. Opini pribadi sih ini, tapi gue masih mengembangkan juga sih, masih open buat ilmu apapun juga. Jadi pertanyaan gue di
9 kali itu pernah rugi ya? Rugi. Ini biar benang merah sama semua nih, ternyata promotor rugi semua gitu. Atau lo enggak. Nah, itu berarti kita harus punya pattern, nanti audiens yang nonton, wah ini kayak harus ngikutin polanya Gana nih gitu, Bos. Karena harus ada manfaatnya nih konten. Kalau cuma ngemeng-ngemeng doang sih. Iya, sebenarnya kalau rugi yang wah gua harus bakar uang dulu nih 3 tahun pertama gitu misalnya baru jadi, sebenarnya di gue tuh gak sampai merasakan yang seperti itu, kecuali pas pandemi ya mungkin ya, karena beda soal itu beda soal, tapi pas itu gue doang yang beruntung. iya betul. Lu masih bikin konser di Ariel naik sepatu Iya, roda. masih beruntung lah tuh gue tuh. 2 tahun tuh kita doang beruntung. Terus lanjut. Iya, jadi sebenarnya karena Saus Project itu historinya kita step by step ya, maksudnya awalnya acara kecil gitu, resiko ruginya kan kecil juga, dan ternyata full, jadi nggak rugi. Terus di tahun kedua gue 2 stage. Lo progres berarti. Iya, progres. Jadi gue cuma mengambil resiko yang menurut gue mampu. Mantap. Di tahun ketiga baru ngundang artis luar. Di tahun keempat baru mulai 2 hari. Abis itu di tahun kelima gue mau pindah tuh ke Ancol, langsung deh kita bikin 4 stage mungkin ya. Yang main bandnya 60, 50. Gue bikin tuh pandemi taunya, harusnya acara gue April, Maret pandemi kan. Nah di situ tapi ternyata orang juga nggak serta-merta refund kan, force major juga ya. Iya. Jadi masih bisa ditahan sampai 2 tahun. Oh itu meledak tuh lo ya, pas lo abis itu gue announce ya lumayan. Itu snowball effect tuh, Sound Project, Pestapora, Synchronize semuanya jadi semua tuh. Betul. Ya pun dengan segmennya irisannya sama juga, tapi ya ada yang sama tapi ada yang niche juga, tetap ada yang spesifik. Ya, tapi kan momentumnya kan orang lepas dari kandang semua kan. Betul, honeymoon phase tuh. Ayo, itu pol tuh bos. Semua promotor untung tuh bos. Iya ya kan? Iya. Tahun itu doang. Iya. Tahun depannya sih balik normal lagi tuh barang ya kan. Iya. Oke. Kayak gitu, jadi nggak ada yang belum pernah, tapi gue kalau rugi banget sekarang kan lagi eksplorasi brand lain nih, ada Music First, ada Saus Project & Co yang coba Music First lebih concern kepada single show, gigs, konser tunggal dan lain-lain. Nah di situ ya lumayan challenging gitu. Ya kan lo hadapin bisnis culture yang baru kan. Iya, tapi untungnya karena si Saus Project ini relasi udah banyak, jadi banyak relasi yang gue akhirnya geser ke Music First, aset-asetnya. Jadi lumayan, dan itu acara kecil-kecil juga kan, jadi nggak terlalu resikonya nggak terlalu besar. Ya gue cukup pragmatis sih sebenarnya dalam bikin konser, tapi gimana caranya setiap tahun itu bukan sesuatu yang baru atau gue harus bikin konsep yang besar gitu. Karena gue percaya bahwa bikin IP tuh ada prosesnya, proses panjang. Jadi gue setiap tahun tuh yang penting lebih baik dari diri kita sendiri aja. Nggak usah kayak mikir kita harus lampaui nih, kita jadi nomor 1 atau jadi semua orang harus gaungnya harus, enggak sih. Yang penting misalnya artis gue tahun ini 100, tahun depan 101 juga nggak apa-apa. Lebih better kan berarti. Gitu sih sebenarnya, yang penting ada progres aja. Nggak terlalu ambi ya. Iya, nggak terlalu, lebih ke gue pengen develop Saus Project itu kan masih konsisten sampai 20 tahun, 30 tahun mungkin plannya. Jadi pelan-pelan aja. Bagus bos. Tapi untung terus Jo. Iya. Seperak ada untungnya, itu untung namanya bro. Iya kan? Kalau di promotor kan balik modal aja udah oke ya kan. Iya. Gitu. Oke. Nah ini ada segmen selanjutnya, karena salah satu yang menurut gua kagumi dari Gana itu dia bisa nge-grooming anak-anak muda untuk involve, terus pastinya akan punya vision ke depan bahwa punya hope di industri ini, ya kan? Nah kalau ini gue pengennya hostnya juga yang sesuai dengan umurannya gitu. Waduh. Ya kan, jadi dia bisa Nih gue nggak dibilangin ya ada host tamu. Saling nanya-nanya biar dapetin insight-nya. Karena kalau gue udah tua. Nggak juga lah. Kalau nanya-nanya gue, kalau ini lo kan kita ngobrol masih nyambung banget. Oh iya. Oh, ini tim gue ini memang gue di sini juga banyak, ini rata-rata di bawah 20 semua nih ya kan. Gen Z. Di bawah 20. Menguasai dunia. Di bawah 20 kelakuan nih. Umurnya sih di atas 20. Jadi aku undang
timku untuk interview, sharing. Satu masih ngambil tesis di sini, satu lagi dari awal tahun lalu udah masuk ke sini ambil tesis si sirkus. Sidang bagus nilainya. Bagus. Nah, mantap. Iyalah. Ya kan, jadi silakan ngobrol sama Mas Gana karena Mas Gana ini saya akuin orang yang hebat untuk meng-grooming. Aduh, jangan digitu-gituin, gua orangnya nggak bisa tuh gitu. Biar rate lo mahal di sini. Mantep ya. Yuk, silakan. Jadi sebenarnya Mas, mungkin dari background aku kan S1 event ya, which is dimana kalau pas kita event itu kita dijelasin buat langsung terjun ke lapangan nih gitu. Pasti. Iya pasti kan. Terus entah kenapa dosen aku selalu menghimbau untuk ikut, udah volunteer apa aja lu ikutin gitu. Betul. Iya kan. Nah aku pengen tahu sih Mas, kan Sounds Project itu ya pasti kan ngebuka ruang volunteer nih buat orang-orang baru yang pengen masuk ke dunia event gitu ya Mas. Nah aku pengen tahu sih kenapa Mas Gana itu bisa berani untuk memberikan ruang baru itu kepada mungkin orang-orang baru yang mungkin belum punya pengalaman ya? Iya belum berpengalaman gitu. Iya sih sebenarnya karena balik lagi secara histori kan Sounds Project itu awalnya acara kampus. Jadi dulu gue pribadi dan teman-teman yang di awal bikin itu ngerasain bahwa susah banget ya ternyata bikin konser gitu. Kadang konsultasi sama siapa gitu, misalnya kayak IO, konsultasi sama IO, dia udah punya sponsor biasanya kan, udah sama brand. Jadi kita bener-bener ngeraba sendiri, dan itu yang kenapa Sounds Project selalu bikin program volunteer, internship juga setiap tahun. Karena gue ngerasain bahwa banyak banget anak muda tuh yang nggak punya akses ke situ. Oh iya benar-benar, aku relate nggak sih. punya akses ke pembelajaran itu. Misalnya anggap Mbak Bella ini, Bella ini dulu kuliah maksudnya teori event seperti apa segala macam, tapi di saat lu ke lapangan yang tadi gua bahas sama Mas Dino juga, ya nggak ada sekolahnya, lu nggak bisa textbook kayak jurusan IT gitu, gue diajarin cara programming, atau jurusan kedokteran belajar biologi apa segala macem. Kalau lu bikin festival musik sih kayaknya nggak ada ya, nggak ada textbook kayak gitu. That's why mungkin disuruh sama dosennya lo terjun langsung nih, cari promotor, cari event, annual event ya kan, harus annual kan, eventnya harus bertahun-tahun kan. Jadi lo belajar guide-nya dari mereka. Sebenarnya mungkin setiap promotor punya caranya masing-masing, tapi sebenarnya guide-nya dari sisi produksi, promosi, marketing, sales itu kurang lebih sama. Tapi cara eksekusi dia aja yang punya karakter masing-masing. Dan menurut gue pribadi, gue wajib bikin kayak gitu setiap tahun karena kesulitan gue dulu. Gue nggak mau generasi selanjutnya punya kesulitan itu, sulit akses buat belajar bikin event yang baik dan benar tuh gimana. Dulu gue juga pernah diajarin di festival-festival lain juga, jadi bagian kecilnya, entah jadi volunteer doang, jadi staff, jadi ngurusin program aja gitu. Jadi gue pengen Sounds Project, jadi pertama memang pilarnya Sounds Project itu ada dua, pertama ya hiburan, kedua ya edukasi, kayak gitu. Makanya sampai sekarang gue masih sering banget seminar-seminar di kampus-kampus, di Jakarta, luar Jakarta, bahkan luar pulau. Gue pernah ke kampus ke Palembang. Kemarin gue baru dari Tasik ngisi seminar juga di kampus. Itu pasti gue prioritasin dulu buat ngajarin mereka, at least mereka tahu secara permukaan, tertarik gabung. Dan di Sounds Project itu kalau mau masuk prosesnya lumayan panjang. Jadi kalian harus ikutan volunteer dulu, terus magang setahun, baru bisa jadi tim in-house di kita. Kayak gitu. Jadi kita nggak pernah nge-hire orang yang bener-bener dari festival lain ini udah oke, gue tarik deh ke Sounds Project gitu. Gue nggak pernah, gue selalu ngedevelop. Jadi tim Sounds Project sekarang itu mungkin volunteer 2 tahun lalu. Oh iya. Kayak yang gitu. Betul. Ya. Jadi dia udah diajarin budayanya, dan kita bahkan misalnya acara kita Agustus ini, kita itu nge-hire volunteer tuh dari bulan Januari itu udah kita hire. Udah kita kurasi, dan tahun ini ada bahkan program itu disponsorin, ada salah satu sponsor Authenticity, itu kita modalin mereka dari seluruh Indonesia
kita kasih akomodasi, transport. Kemarin juga banyak banget yang ikut dari Palembang, dari Bali, dari Makassar. Mereka benar-benar berkantor di South Project itu 3 bulan sebelum event, disponsorin. Jadi bisa cek aja tuh programnya, ada namanya The Authenticators. Itu khusus yang di luar Pulau Jawa. Berarti dengan adanya Mas Gana itu membuka ruang volunteer itu awalnya juga dari keresahan Mas Gana sendiri? Iya, awalnya gue bikin event susah banget ya gitu. Hitung-hitungannya nggak tahu. Dulu gue dari organisasi kampus ya, akhirnya template-nya yang rumit gitu, nggak efisien. Kayak gitu. Tapi emang beda banget sih Mas, aku yang aku pelajarin secara teori. Iya, prakteknya beda. Iya, makanya aku pas masuk di sini ya, aku kayak waduh, ini nggak ada yang dipelajarin gitu maksudnya. Bener, ada tetap. Cuma nggak sebanyak itu gitu loh. Iya, sebenarnya untuk promotor tuh ya, kalau lo diajarin event management menurut gue terlalu kompleks ya. Promotor itu kalau IO mungkin dia harus checklist banyak ya, segala macam. Kan dia enak ada brand ya yang jadi kerjasama. Jadi makin banyak checklistnya, pemasukannya makin banyak juga, harus tambah-tambahin. Kalau lu jadi promotor justru harus sederhanakan itu. Iya, betul. Gimana caranya gue manage 110 artis tapi yang handle cuma 5 orang? Gimana caranya coba? Gue bikin festival pack, makanya ya udah yang gue sediain cuma ini. Gitu. Tapi kalau lu jadi IO, misalnya launching produk atau ulang tahun bank apa, ya udah ada riders ya lu tampung aja kan. Lumayan nih buat nambahin cost ke klien gitu. Kalau kita nggak bisa, harus di counter. Harus ada festival pack ya. Kayak gitu, satu contoh kasus kayak gitu sih. Sebenarnya kalau volunteer, misalnya volunteer pengalaman dia udah sering volunteer di event-event lain ya. Kalau gue justru lebih prefer yang belum pernah sih di South Project itu, tapi yang nanti mungkin ada proses interview online yang kalau dia kelihatan willing to explore, oke, jadi kita itu nilai plus, dan pastinya South Project jadi pengalaman event pertama mereka yang bisa lebih berkesan justru gitu. Karena toh mereka cuma jalanin template-template yang ada dari kita dong. Dan gue juga tidak mungkin ngasih tanggung jawab volunteer langsung, lu ngurusin artis ya nih 10 artis, gak mungkin. Gitu kan udah ada staff-staff gue yang memang bertahun-tahun di South Project. Mereka pasti kan di lapangan ngurus apanya aja. Tapi yang penting mereka terpapar, oh cara bikin festival gini ya. Meskipun lu cuma ngurusin jadi LO misalnya volunteernya atau runner backstage gitu, cuma ngangkat-ngangkat. Tapi kan mereka bisa ngelihat, oh festival kayak gini ya ternyata di balik layarnya gitu ya. Enggak, iya, jadi banyak banget opini yang, biasanya kan mereka volunteer tuh awalnya nonton dulu kan, terus ngeliat acara gede nih gue pengen terlibat lah, jadilah volunteer. Kaget abis itu kan, oh ternyata kayak gini ya di balik layar. Iyalah, sesuatu yang bagus di luar kan di dalamnya pasti ada effort yang nggak sederhana tuh pasti itu. Perlu adaptasi dulu ya. Iya, jadi tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya bahkan volunteer South Project itu udah dari berbagai era ya, Gen milenial, Gen Z, sekarang Gen Alpha juga udah ada, dan kita lumayan senang buat adaptasi sama mereka sih. Ngajarin terus. Iya. Menurut Mas Gana, seberapa penting peran volunteer sih dalam pelaksanaan sebuah event? Wah, penting banget. Menurut gua, karena kayak tim promotor aja paling cuma berapa belas orang kan. Yes, hari H gitu di South Project yang datang sehari bisa 25 sampai 30 ribu gitu. Kita butuh staff yang memang bisa handle, contoh buat flow, buat apa, yang sekedar mengarahkan di mana toilet, di mana musola misalnya, di mana fasilitas umum, di mana stage 1, di mana stage 2, yang ini main jam berapa gitu, usher gitu. Kita sangat butuh, jadi kita membutuhkan volunteer, itu satu. Kedua, ya pasti buat kalau di South Project tuh nggak cuma hari H aja dipanggil, tapi sebelumnya tuh udah di meetingin dan diajarin dulu. Jadi 3 sampai 5 bulan sebelum festival tuh biasanya kita udah pilih, dan kita meetingin sebulan atau seminggu sekali. Diajarin dulu, nih program festival tuh seperti ini ya, programnya tahun ini caranya begini, lu mungkin akan ditempatkan. Jadi nggak langsung kita taruh di hari H, serius. Jadi kita ada kelas-kelasnya dulu gitu. Dikasih info secara teknis dulu. Betul, gitu. Secara teknis. Jadi beberapa volunteer yang ikut di South Project pasti tahu, mungkin tanya kali ada teman-temannya. Mereka tuh nggak hari H doang dipanggil, mereka tuh melalui briefing yang berbulan-bulan
gitu. Mereka harus aware ada program ini, program itu. Bahkan kita volunteer kan kebanyakan anak kampus ya. Betul. Kita ada program roadshow kampus-kampus mereka, promo di radio-radio kampus, dan biasanya volunteer itu yang ngebantuin sih. Okay. Gitu. Oh iya Mas, tadi kan Mas tadi sempat mention juga ya. Mas itu sebenarnya kan tidak memberikan tanggung jawab 100% juga ya kepada volunteer ya pasti. Enggak mungkin. Iya, ada batasan lah ya antara staff dan juga volunteer itu. Tapi aku pengen tahu sih kayak scope of work dari volunteer itu seberapa sih gitu. Aku pengen tahu. Sebenarnya kalau hari H besar banget ya, maksudnya. Tapi kalau untuk di preparation mungkin nggak terlalu in depth gitu, tapi di Source Project itu gue bilang ada meeting yang briefing, tapi itu lebih ke semacam discuss lah, FGD gitu lah ya. Jadi kita ngajarin mereka juga. Sebenarnya tanggung jawab volunteer di Source Project tuh ya pastinya pas hari H mereka harus ngerjain tugasnya masing-masing, tapi sebelum hari H kita harus ngasih ilmu sebanyak-banyaknya dulu ke mereka gitu. Jadi ada impact-nya. Basicnya dapat dulu lah. Basicnya dapat. Dan kita prefer juga orang-orang yang belum pernah volunteer dimanapun. Baru abis itu ketertarikannya dia ikut volunteer di mana lagi tuh setelah Source Project. Untuk mencari pengalaman. Iya. Tapi bener sih, soalnya menurut aku justru yang kayak volunteer kayak usher atau yang kayak LOL gitu, dia itu yang lebih tahu. Bahkan justru menurut aku dia tahu lapangannya secara betul. audience gitu loh. Secara audience, secara flow mereka lebih tahu. Secara backstage, gue pun kadang-kadang kalau lagi keliling di festival gue ditanya ini di mana, kadang suka lupa gitu, udah ngeblank. Gue nanya dulu ke volunteer, ini di mana? Itu tolong bantuin dong, ada penonton tuh. Banyak lah, maksudnya dia juga jadi tahu aspek-aspek di festival kayak produksi. Kita harus gimana audience biar nggak ngantri, gimana buka tutup antrian. Terus buat difabel gimana, misalnya contoh asisnya yang berkursi roda segala macem, yang kayak macam-macam lah yang mereka pelajarin sesuai posnya masing-masing. Gimana sih cara Mas Gana membuat para volunteer dan kru yang lain bisa bersinergi dalam pelaksanaan eventnya? Kalau masalah bersinergi tuh sebenarnya ya pastinya lah, maksudnya gimana Source Project ini bisa melibatkan anak muda entry level yang baru mau belajar festival tuh sebanyak-banyaknya lewat program-program kita gitu. Dan kalau soal sinergi itu gimana SOP-nya sih sebenarnya Mas? Mereka harus punya guidebook yang jelas. Kayak ini guidebooknya ya, makanya kita juga ada meeting berkala, weekly dan monthly gitu. Jadi mereka tuh ngelotok gitu soal teknis-teknisnya. Kamu di produksi ya, produksi itu nggak bisa hari H aja. Loading kita ada 14 hari, jadi harus datang sebelum hari H. Terus ngapain aja, nih timeline loadingnya ya yang ini. Jadi kita bikin guidebook dan gue selalu brief tim gue bahwa tanggung jawab lu bukan kerjaan lu beres aja, tapi ngajarin mereka-mereka yang belum bisa itu. Jadi semua tim gue bisa ditanya juga, tanggung jawab mereka tuh bukan cuma yang penting festivalnya bagus, masuk target, rame, tapi ada tanggung jawab buat ngajarin juga. Makanya Source Project tuh lu baru masuk pasti 2 tuh pilarnya kan, edukasi sama hiburan. Jadi semua tim gue harus bisa ngajarin tim yang baru, kedua ya harus bisa capai target juga gitu. Justru malah itu dengan adanya pengajaran itu bisa ngebuka sumber daya baru lah ya buat pasti mahasiswa. Iya. Oh ya Mas, tapi dari perjalanan mungkin adanya volunteer ini ada nggak sih kayak mungkin permasalahan kali ya yang disebabkan oleh dari adanya pelaksanaan volunteer ini gitu loh? Ada, tapi biasanya tim gue udah bisa naker margin of error-nya lah. Misalnya kita naruh 10 orang di sisi outdoor festival gitu, kita berharap sebenarnya yang works 6 orang aja gitu ya, 4 orang yang ngapain nggak apa-apa. Jadi maksudnya tetap ada, nggak mungkin lah gue ngasih tanggung jawab anak kuliahan ke anak SMP, pusing lah dia pasti kan. Pasti dia bingung harus ngapain kayak gitu. Tapi kita juga sering terkejut dengan kadang-kadang mereka malah lebih semangat dari kita gitu, malah nular juga semangat mereka gitu. Jadi kayak gitu kita nggak pernah tahu ya di lapangannya. Kadang ada yang nggak kerja sama sekali, tapi ada juga yang kerjanya di luar ekspektasi. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya kita tarik buat program magang, abis itu baru join tim Source Project. Yang menonjol itu kan kelihatan. Aku juga sebenarnya aku lumayan sering sih kayak ikut volunteer gitu kan, kayak
banyak sih kayak konser ataupun kayak market gitu sih. Dan aku ngerasa kayak ini sebagai insight aja ya teman-teman juga. Aku kayak misalkan contoh dari jadi usher gitu ya. Aku belajar secara lapangan dan aku tahu apa yang menjadi kerasa pengunjung gitu loh. Ada satu acara yang aku pegang itu aku juga lumayan kaget. Aku tiba-tiba jadi asistennya bos aku lah gitu lakukannya. Nah, aku ngerasa dari situ aku tahu nih keresahan dari orang-orang tuh apa ketika membeli tiket ataupun itu. Betul. Aku tuh langsung kasih improvement juga tuh ke acara itu. Jadi aku kayak dengan adanya volunteer itu nggak cuma hanya anggapannya pelengkap aja sih sebenarnya. Enggak dong. Tapi bisa jadi improvement buat bener kita gitu. Bener banget. Kadang gue pribadi lagi keliling di festival juga dia volunteer infoin, Kak ada ini nih. Oh ya udah gue akhirnya bisa ngerespon di HT, terus tim gue suruh escalate biar troubleshootnya gimana. Kan gue juga banyak di ruangan ada CCTV gitu, jadi banyak volunteer di lapangan yang kelihatannya mereka yang asis gitu. Misalnya ada kursi roda nih volunteer, terus ada loading ini nih, ya macam-macam lah. Jadi bukan pelengkap, enggak pelengkap terus lu nonton aja enggak. Kalau di Source Project ya, apa ya nonton gratis gitu. Nah biasanya di Source Project tuh serunya adalah mereka kerja sehari, kan 3 hari ya. Jadi volunteer di kita nih 3 hari tuh dibeda-bedain. Ada yang kerja 3 hari tapi nggak 100%, paling cuma 20%. Yang 80%-nya jadi saat dia kerja dia nggak boleh nonton. Tapi hari kedua, ketiga gue kasih tiket supaya mereka bisa nonton. Tapi itu tergantung bagiannya apa juga nggak sih? Enggak. Enggak. Selalu kayak gitu selalu kayak gitu. Pasti gue kasih 1 hari mereka bisa nonton. Jadi semua tim di brief kalau misalnya ada yang nonton ditegur gitu. Biar mereka juga bisa enjoy juga nggak sih Mas? Nggak? Ya tapi dia kan Source Project 3 hari ya. Iya. Hari pertama kerja, hari kedua nonton, hari ketiga nonton gitu. Jadi ada hari yang nontonnya. Kan ada hari pas lu nonton. Ya ini hari kerja lu ya kerja. Kayak gitu, fokus. Meskipun lu yang nggak ada kerjaan ya jangan snapgram atau apa ya, tetap fokus aja, standby. Kayak gitu. Jadi lu main fair enough ya ke mereka ya. Itu sistem yang gue bikin. Gue senang sih, maksudnya kayak kalau ada konser-konser itu yang buka volunteer gitu. Karena sebenarnya ada satu concern gue ketika gue masuk di bukan jurusan event ya, kayak di industri event ini sih Mas. Gue ngerasa kalau misalkan di industri event, kalau pasti itu kerjanya lewat koneksi gitu loh menurut gue. Iya semua industri kayaknya ya deh, bukan hanya event gitu aja. Karena masalahnya dari lingkungan gue tuh gue nggak ada yang di industri kayak gini loh, industri musik event gue nggak ada. Jadi kayak gue berusaha cari volunteer gitu, ya dimana sekali lu masuk volunteer pasti lu akan kayak dipanggil lagi ataupun lu bisa diajak sama temen-temen lu buat ikut volunteer gitu loh. Iya pasti. Kita bahkan ada grup Discord, grup Telegram yang emang isinya volunteer bahkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu, bahkan dari 5 tahun sebelumnya gitu, yang masih bonding, masih nongkrong, bahkan ada beberapa dari mereka bikin sesuatu terus kita undang, terus ngobrol-ngobrol banyak banget sih, maksudnya activity yang kita lakuin yang akhirnya bersinergi bareng-bareng gitu. Bahkan dari mereka respect misalnya sama Source Project, dia selalu beli tiket meskipun udah nggak volunteer lagi gitu, macam-macam lah. Terus ya mereka bikin gigs kecil-kecilan terus minta tolong sama kita fasilitasin segala macam, itunya harus jalan juga. Jadi bukan cuma kerja di Source Project, bukan cuma setahun aja gitu. Ya lu oke kerjanya nanti magang terus jadi tim, tapi yang enggak kan banyak juga ya. Yang enggak tuh juga kita masih ada grupnya di Discord yang kita maintain jadi community gitu. Jadi kalau ada event-event lain di luar Source Project, kayak contoh kemarin waktu Bruno Mars tuh banyak manpower gue juga yang dari Source Project yang akhirnya bertugas gitu. Ya kita cari dari mereka juga gitu. Jadi nggak cuma di Source Project aja. Banyak sekarang kan juga ada Music First dan lain-lain. Setahun eventnya bisa puluhan kali. Jadi dari mereka-mereka yang sering ikutan ya kita pasti apresiasi dan ajak terus buat terlibat gitu. Ya gue nggak tahu sih promotor lain kan punya mindset masing-masing, tapi buat gue pribadi wajib setiap tahun tuh sekedar jadi volunteernya, bukan sekedar ya, maksudnya volunteer penting juga ya, maksudnya buat hari H. Jadi harus dikasih chance, kesempatan. Gue juga dulu pernah
bener-bener volunteer yang ngangkatin aku aja di backstage, tapi kan gue bisa merhatiin banyak hal tuh di situ. Divisi perlap lah ya bisa dibilang. Betul, perlengkapan ya. Kalau kata anak kampus, perlengkapan dokumentasi, konsumsi. Iya. Gitu. Relate banget sama. Terakhir ya Mas, sebelum kita panggil host utama kita balik lagi di sini ya. Kita pengen tahu nih, gimana perasaan Mas Gana ketika ngeliat orang yang pernah jadi volunteer di Sounds Project itu akhirnya tuh berkembang gitu? Banyak, ada yang udah punya festival yang followersnya mungkin 150.000 kali. Dulu volunteer gue terus, tapi ya gue nggak mau sebutin juga kan ya. Maksudnya biarin aja mereka berkembang di masing-masing. Ada yang kerja juga di gue sampai sekarang, ada yang kerja di festival lain. Terus mereka berterima kasih, maksudnya karena dulu entry level mereka di Sounds Project, jadi ya itu memang yang gue harapin gitu. Bahkan ada beberapa bikin festival di luar kota. Oh bener, banyak, nggak 1-2 orang, lebih lah. Tapi ya biarkan berkembang dengan sendirinya, dan akhirnya ekosistem si industrinya ini jadi lebih lebar gitu. Iya betul. Ya gue cuma berharap nggak ada yang dari Sounds Project terus jadi akhirnya bikin festival yang nggak bener gitu ya kan. Sekarang juga banyak juga tuh ya, semoga nggak ya kayak gitu. Jadi gue men-trigger, memantik keinginan mereka juga buat bikin sendiri, atau paling nggak mengembangkan komunitas dia di kampusnya masing-masing kayak gitu. Jadi mereka berani dengan histori kita, dengan kita ajarin, mereka punya bekal. Jadi akhirnya industrinya lebih lebar, banyak musisi yang punya kesempatan, lapangan kerjanya lebih luas. Akhirnya jadi sebuah sebuah budaya nonton konser itu akhirnya jadi, karena konsernya banyak, terus orang juga jadiin profesi, akhirnya jadi sebuah industri yang anak muda pasti jalanin gitu. Akhirnya bagus juga buat gue nya. Betul. Lu banget. Kurang nih. Oke, keren banget ya, dari awal Sounds Project itu ngebuka peluang untuk para volunteer untuk belajar, dan akhirnya bisa tercipta para pelaku industri hebat yang baru, dan pastinya ya kebanggaan buat Mas Gana juga pastinya. Iya. Oke deh, terima kasih ya Mas thank Gana. you, Bel. Udah memberikan Thank you, insight bagi kita. Dan kita langsung panggil aja host utama kita balik lagi ke sini. Bro, jadi kan udah ngobrol sama kebetulan emang semangat gua di kantor itu memang gue pengen develop anak muda untuk paling nggak bisa regenerasi kita. Betul, ya kan? betul. Karena menurut gua regenerasi itu penting biar industri itu bisa leverage kan. Dari tadi A, B, C, D sampai Z. Growth juga kan pasti. Which is itu lo gue liat itu lo di scene itu lo udah lo jalanin. Nah, yang gue pengen tanya terakhir sebelum kita closing nih, tantangan terbesar lo itu kan sekarang kan pasti banyak juga yang me too product. Me too product tuh misalnya gini, lo keren nih, lo berhasil nih, lo berhasil kan? Nggak tahu ya, alhamdulillah ya bisa. Gue ngomong, lo nggak usah minderan. Mitro, gue ngerasanya Mitro produk tuh emang umum juga. Iya. Ya, misalnya lo berhasil di sini ya, orang nggak mau susah ya ikutin aja. Iya. Ya kan? Namanya kalau ATM. Nggak, kalau gue namanya Tinja. Inti Jaya, Tinja. Tiru inovasi, jalankan, amankan. Iya, bukan ATM ya. Iya kan? Tinja, bos. Tinja, bos. Tiru inovasi, jalankan, amankan. Iya. Nah, itu lo antisipasinya seperti apa? Which is juga, kalaupun nggak lo juga santai juga nggak apa-apa juga. Kan kalau santai kan berarti kan industri jalan juga kan. Kedua, as a strategic, lo tuh nanti ujungnya nih kan gini. Contoh kayak kemarin hari ini gue baru dapet tuh di Instagram itu si Burning Man itu 8 tahun kalau nggak salah ya, semoga netizen nggak ngulik-ngulik cari tahu berapa tahun itu sold out sebulan sebelum event. H-1 mereka rilis tiket baru, which is ternyata tiket buat tahun depannya enggak, buat yang kemarin. Jadi ternyata salesnya itu nggak sebagus biasanya. Nah itu bisa jadi terjadi ke kita kan. Nah itu antisipasi lo
sebagai creator, sebagai yang mempunyai pemikiran secara ekosistem, itu seperti apa? Gue pengen tahu. Jadi gue bisa belajar sama lo. Enggak, kalau misalnya ada Me Too produk yang bikin kayak sistemnya Sounds Project gitu misalnya. Iya. Itu udah banyak juga sih sebenarnya kan. Jadi gue melihatnya bukan ya sesuatu yang OG kan pasti ada mencipratkan budaya baru lah. Bikin festival yang gue pengen bikin festival kayak ini pasti jadi pionir dan akhirnya menginspirasi banyak orang kan, akhirnya banyak yang niru program-programnya atau cara jualan tiketnya, marketingnya itu ya it's okay lah, tapi kita pastinya kalau memang plan itu masih relevan tetap digunain, tapi kalau udah terlalu banyak yang pakai juga kita pasti cari alternatif yang lain. Konsep kan? Nggak harus dirubah ya, ditwist aja paling dikit-dikit. Iya. Value ditambah gitu. Iya, ditwist aja gitu. Misalnya contoh dulu Sounds Project pernah selalu buka volunteer buat mahasiswa Jabodetabek gitu. Terus udah mulai banyak yang ikutin nih festival lain gitu. Ya itu bagus ya, tapi Sounds Project harus ngapain? Kita expand ke luar kota ya gitu. Jadi jangan hanya Jabodetabek aja, kita cari hire di luar kota. Contoh gitu aja. Ini penting, Bos. Jadi emang harus ditulis aja. Harus ditiru. Nanti yang lain luar kota juga, kita ngapain lagi luar negeri nggak tahu. Siap. Ya intinya hidup kan nggak ada habisnya. Siap. Tuh. Nah kalau misalnya soal industri, pasti yang tadi kita bahas ada honeymoon phase gitu kan, lagi pandemi, habis pandemi orang gue konser apa aja gue keluar deh, even live music band aja dia keluar, apalagi ada artisnya gitu ya kan. Dan sekarang mungkin udah balik ke standar lagi dan alhamdulillahnya gue itu kan produk dari era normal gitu ya. Jadi sekarang yang ngejalaninnya yang kayak era sebelum pandemi aja, ekspektasinya nggak harus biasanya sehari langsung sold out, ini enggak lah, kita tetap bikin program gimana cara marketing busnya sampai hari H kayak gitu. Dan namanya industri pasti ada naik turunnya ya. Tapi gimana kita tetap bisa bertahan aja. Kan pasti KPI gue nggak kayak gue setiap tahun harus grow terus. Kayaknya nggak ada deh bisnisnya kayak gitu tuh. Pasti ada naik turun. Ya yang penting festivalnya tetap bisa sustain aja annual dan tiap tahun. Dan lo punya brand sih bagus gitu. Sih. Punya positioning yang clear aja sih menurut gue. Gue mengapresiasi dan sama-sama. Gue juga mengapresiasi. Tinggal pertanyaan terakhir gue. Siapa artis yang pengen lo datengin secara insight, secara emosional, secara pribadi, ya kan? Di luar dari Sound Project macam-macam itulah gitu kan. Kedua, siapa yang pengen lo head to head lo tempel secara project. Nah, itu artis nih. Enggak, kan artis. Gue tanya. Yang mau diundang. Pokoknya pokoknya nih hidup gue nggak boleh mati sebelum gue datengin dia, gitu kan? Gue ada tuh. Kalau gue ada. Gue ada juga. Ada juga kan, ya kan? Satu itu. Kedua, nama industri terlepas dari kita semua, kita bersahabat, berkawan gitu semua. Iya. Siapa festival atau konten atau siapapun yang pengen gue harus bisa ngalahin dia. Waduh, itu susah tuh. Udah. Kita bicara itu. Kita karena bersaing itu sehat kan, bukan. Iya. Kalau pertama yang mau banget gue datengin sih Oasis pasti, karena gue pribadi. Oasis tuh, tetap. Tahun depan. Pengen banget gitu gimana caranya ya. Gitu. Usaha ya, berarti. Iya, meskipun di sini juga banyak banget yang pengen. Iya, juga. Pasti bersaing. Ya kalau misalnya yang dapat yang lain, at least kerja sama lah. Ya. Gue tetap dilibatin lah. Ya, terus kalau yang lo pengen bersaing sehat ya, bukan bersaing jahat. Bersaing. Karena gini, kan lo Sound Project nih, lo punya brand. Ada, ya gue tahu. Pokoknya nggak bisa jawab nih, nanti diomelin kalau jawab nih. Apa-apa. Kan bersaing. Nggak, motivasi. Kalau misalnya lo bilang, gue pengen bersaing sama Dino nih, gue seneng lah. Karena lo punya motivasi buat gue gitu kan. Harus kalau sampai yang berpikirnya, wah gue jadi gitu sih, ya itu sih berarti sebenarnya bukan bersaing ya kalau misalnya, tapi beneran nggak ada sih. Sumpah, bohong bener. Beneran loh, maksudnya
Kan gue udah bilang tadi. Nggak orang kayak gini. Ngomong yang lo pengen achieve di positioning yang sama siapa? Achieve di positioning yang sama. Iya. Nggak ada, serius. Baca nggak enaknya, gue tahu banget nih. Soalnya ini banyak korelasi sama banyak pihak. Bukan, karena kalau misalnya kita jadi nomor 1, ya pengennya jadi nomor 1 kan. Tapi kalau di nomor 1 itu mau ngapain lagi? Gue pengennya jadi nomor 2, nomor 3 gitu aja. Jadi stay di situ. Nah, yang nomor 1-nya siapa, nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, nomor 4-nya siapa kan audiens yang menilai. Gue nggak berhak lah. Siap. Karena gue pelakunya gitu. Siap. Siap. Gua beneran. Apalagi sebut siapa gitu. Tapi kalau mau kolaborasi, jadi itu barangnya. Iya, gue lebih bukan sama-sama di musik juga abisnya. Iya. Kita di API juga kan pasti selaras ya. Iya. Kalau ada apa-apa kita saling konser support, nih gimana ya, gitu. Apa yang bisa dibantu apa segala macem. Dan apalagi kayak sekarang gue kerjasama juga sama anggota-anggota yang lain kayak Bawa Matt Melty sama Fauzan Akselerasi. Iya. Jadi banyak juga ngobrolin itu sama yang lain juga gitu sebenarnya. Iya. Apalagi kita di kami kan keluh kesah lu gimana kondisinya apa segala macam, saling bantu gitu. Jadi untuk jadi mengambil positioning orang kayaknya udah enak deh, sekarang udah punya positioning masing-masing. Iya, mantap. Jadi santai aja lah, sama-sama jualan yang sama, kolaborasi aja sih lebih. Iya. Oke, thank you Mas Gana. Thank you. Gue doain lo sukses. Amin. Di market lo yang sangat captive dan luar biasa. Amin nggak? Amin. Terima kasih juga Mas Dino udah ngundang, pasti suatu kehormatan bisa datang ke sini. Terima kasih. Sama-sama kita doakan Mas Gana semua proyeknya bisa berhasil, bisa meleverage industri kita, teman-teman yang muda-muda bisa dapat ilmu, wawasan sehingga bisa balik lagi menambah leverage ekosistem ekonomi kita. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di poster selanjutnya. Thank you, poster.